Shalom, mari kita memuji Tuhan. Bapa, ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Abah ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, kami bersyukur Kau baik, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau berkati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Mari kita baca doa Bapa kami ya, karena sepanjang bulan ini kita akan belajar mengenai doa Bapa kami. Kita baca sekali lagi Matius 6 ayat 5 sampai 13. Selamat pagi Pak Henry, Bu Viken, selamat pagi.
Bu Saiman, Pak Saiman, selamat pagi. Bu Titik Sulistiani, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Elias, Pak Elias, Pak Bambang, Bu Vera, Pak Mei, Ruli, Tasya Ilu, Pak Martin, Bu Febi, Bu Foni, Pak Paulus Hartono, selamat pagi. Mari kita baca doa Bapa kami ya. Matius Matius 6 6 ayat 5 ayat sampai 5 13. 13. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom. Kusuma Pitra, salam kenal. Bu Rima, Pak Anton, Bu Lasma, selamat pagi. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang mengapa kita berdoa kepada Bapa dan mengapa kita memanggil nama Bapa ya. Saya akan ulangi sebentar saja melanjutkannya sebelum kita masuk ke dalam kekudusan Tuhan ya. Jadi kita belajar tentang 3 hal yang menyangkut doa Bapa kami ini di dalam pokok pembahasan kemuliaan Allah ya. Bapa, dikuduskanlah namamu dan datanglah kerajaanmu. Ini berkata tentang kemuliaan Allah. Nah, kita sampai kepada pengulangan sebentar tentang penyebutan nama Bapa. Ya. Menurut Katrin Kuhlman, Bapa kami adalah pribadi yang hadiratnya dirasakan oleh orang percaya saat berdoa. Sebuah pribadi dengan kepribadian tertentu, dan Yesus mengajar bahwa pribadi tertentu yang orang percaya menyerahkan segala perkaranya itu ialah Allah. Bapa di surga tidak pernah orang percaya menemukannya secara fisik ya. Tetapi Allah telah menunjukkan dirinya melalui anaknya yaitu Yesus Kristus. Murid-murid atau orang berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kita baca Yohanes 14 ayat 8. Ini tentang seorang murid yang bertanya kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 8. Yohanes 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Lanjut pasal 9 ayat 9. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?
Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Amin. Amin. Jadi kalau Anda dan saya ini tidak pernah melihat Allah ya. Nah, kita bisa melihatnya di dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Jadi orang percaya dapat mengenal Bapa dengan jalan mengenal Yesus Kristus dalam segala perbuatan dan kasih-Nya. Orang percaya harus menyadari bahwa ketika memanggil Bapa untuk berbicara kepada Allah, maka orang percaya yang telah lahir baru sebagai akibat telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi dalam pengampunan atas dosa-dosanya dapat melihat Allah, sosok Allah dalam diri Kristus. Orang percaya adalah anak-anak Allah. Allah adalah Bapa orang percaya di surga dan orang percaya adalah miliknya. Inilah yang orang percaya harus memahami bahwa saat ia mengucapkan Bapa kami harus memiliki hubungan Bapa dan anak ya. Timbul kepercayaan diri. Jadi milik siapakah orang percaya? Tidak ada lagi rasa takut sebab Dia adalah Allah yang penuh kasih, kekal, berkuasa, dan Allah yang maha hadir. Jadi orang percaya adalah anak-anak kesayangannya dan yang terkasih. Dan kasih yang sempurna menghapus semua rasa takut. Mengapa engkau takut? Karena kasihmu tidak sempurna. Kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 18. Shalom Bu Rita Herawati, Bu Tiar, Bu Hana Vera. Selamat pagi. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, Amen. itu ya, karena kita tidak sempurna di dalam kasih, maka kita punya rasa takut. Tetapi kalau kasih itu sempurna, kita tidak pernah merasa takut. Amin. Bapa orang percaya berada di surga. Dia mendiami kekekalan dan bertahta di atas jangkauan tertinggi kosmos. Tetapi meskipun dia ditinggikan atas segala sesuatu sebagai pencipta dan Tuhan, dia mengetahui jumlah rambut di kepala manusia. Oh, luar biasa ya. Jumlah rambut ini Bapak ketahui ya. Tidak selai pun dibiarkan jatuh kalau tidak kehendak Tuhan. Matius 10 ayat 30. Matius 10 ayat 30. Matius 10 ayat 30. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amen. Luar biasa bukan ya? Jadi ini janji Tuhan yang luar biasa. Bahwasanya Tuhan itu peduli kepada orang percaya sebagai anaknya ya. Anak yang dipedulikan oleh bapaknya. Pribadi Allah benar-benar ada di mana-mana dan Yesus menunjukkan lokasi tertentu dan yang tepat. Dia menggunakan untuk mengingatkan orang percaya akan kesempurnaannya. Jadi Bapa ini bertahtanya di kerajaan surga, ya, di surga. Jadi kata-kata yang di surga itu menekankan keilahian, otoritas kepada wibawa serta kuat kuasa yang dimilikinya selaku khalik dan penguasa atas segala sesuatu yang ada. Kata di surga tidak berarti bahwa Allah hanya ada di surga. Kita baca 2 Tawarikh 2 ayat 6.
2 Tawarikh 2 ayat 6. 2 Tawarikh. 2 Tawarikh 2 ayat 6. 2 Tawarikh 2 ayat 6. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya. Amin. Jadi jika kita membayangkan kita mau menaruh kediaman Allah itu di sebuah bangunan, maka kita salah. Karena apa? Masa cukup gitu ya? Langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Artinya apa? Terhadap kebesarannya, terhadap keberadaan Allah yang ilahi, yang berotoritas, berwibawa, serta berkuasa itu nggak ada yang sanggup memuat dia gitu ya. Ini hanya merupakan suatu penghormatan ya. Kata-kata Bapa dan yang di surga ditekankan secara seimbang. Dengan demikian maka ia menggabungkan kasih kebapaan yang kuat atas surgawi, dan apapun yang direncanakan kasihnya ia mampu melaksanakannya. Nah, inilah frasa Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Nah, kita sampai dikuduskanlah namamu. Frasa dikuduskanlah namamu. Pengungkapan kata dikuduskanlah namamu ini bukan untuk menambah kekudusan Allah ya. Ungkapan dikuduskanlah namamu sama sekali tidak bernama-nama itu kurang suci atau tidak suci atau belum suci sehingga harus disucikan. Bahasa Yunaninya hagiasteto ya. To make holy ya artinya. Nama Allah berarti diri Allah sendiri. Jadi terlihat dari banyak ayat-ayat terutama di dalam Mazmur 9 ayat 11 ya. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Ini adalah suatu doa supaya Allah dihormati, dimuliakan, dan diakui oleh manusia. Jadi makna utama kata Yunani hagios adalah sepadan dengan kata Ibrani kadasi atau pemisahan, kadesi, pemisahan. Maksudnya tindakan pengudusan itu berarti memisahkan, dalam hal ini nama yang dihormati itu dari dunia dan mengkhususkan bagi Allah ya. Jadi dalam konteks PL, kadesi berhubungan dengan milik Allah, dipisahkan dari milik orang lain. Jadi orang-orang Lewi itu dikuduskan, hamba-hamba Tuhan itu dikuduskan, dipisahkan dari dunia ini ya, khusus untuk Allah saja. Nah, ini artinya dikuduskan itu ya. Jadi orang percaya harus tidak melanggar kekudusan nama Bapaknya dan menjadi saksi bagi Tuhan bahwa nama yang kudus itu patut untuk dihormati dan disaksikan agar hidup orang percaya menjadi serupa dengan gambar anaknya. Kita baca di dalam Keluaran 13 ayat 2 ya. Keluaran 13 ayat 2. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan, akulah yang mempunyai mereka. Luar biasa ya. Jadi anak-anak sulung ini seharusnya adalah dipersembahkan kepada Tuhan ya, menjadi imam Tuhan, menjadi hambanya yang setia ya.
maksudnya ya yang terbaik. Ya, yang sulung. Ada buah sulung, ada anak sulung, ya, ada hak kesulungan, ya. Semua itu menyatakan bahwa yang pertama itu wajib diberikan kepada Tuhan, gitu ya. Karena Tuhan itu yang terutama dan utama dalam hidup kita. Nah, konsep kudus dalam perjanjian baru tidak berbeda dengan perjanjian lama, ya. Namun penekanannya pada pemisahan antara dunia dan Allah. Kekudusan inilah yang membedakan antara orang Kristen sejati dengan non-Kristen. Kedua-duanya, Kristen dan non-Kristen, dapat berbuat baik. Yang membedakannya adalah kekudusan di dalam Kristus. Orang non-Kristen pun bisa berbuat baik, ya. Keduanya bisa berbuat baik. Tetapi di dalam Kristus akan membedakannya. Di dalam Kristus adalah kekudusannya di dalam Kristus. Di dalam Yohanes 17 ayat 19 kita baca. Yohanes 17 ayat 19. Yohanes 17 ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Nah, Amen. jadi kata-kata aku menguduskan diriku yang dikatakan Yesus bukan berarti sebelumnya Yesus tidak kudus atau kurang kudus, tetapi konteksnya jelas bahwa kata kudus di sini bermakna kekhususan, pemisahan, bahwa Yesus Kristus mengkhususkan dirinya bagi murid-muridnya atau orang yang percaya kepadanya. Jadi dalam Matius 6 ayat 9, konteks dikuduskanlah namamu adalah pengkhususan nama Allah, diri Allah sebagai pribadi yang ditinggikan atau dihormati. Dengan demikian, kata dikuduskan itu harus dimengerti sebagai sesuatu yang berbeda dari yang lain, ya. Menguduskan nama Allah berarti memuliakan nama Allah itu, bukan hanya terbatas pada kata-kata. Berbuat baik kepada orang miskin itu dipandang sebagai telah berbuat baik atau memuliakan Allah. Kita baca Matius 25 ayat 40. Matius 25 ayat 40. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi memuliakan Allah dipandang sebagai cara untuk mendapatkan kemurahan Allah, ya. Tuhan Yesus mengajar orang percaya bahwa berdoa adalah untuk menegaskan Allah harus diposisikan sebagai yang maha mulia dan yang maha kudus, sehingga tidak ada kata yang sanggup mengungkapkannya. Luar biasa, bukan ya? Kita mengagungkan, memuliakan Allah dengan sepenuh hati kita. Pagi Bu Syeli, Pak Alim, Pak Artono, Bu Silvi, Valerie, good morning, Bu Rita Herawati, Bu Yosinta, Mohana Mikael, Bu Nurmala, selamat pagi, shalom. Menurut Eka Dharma Putra, doa bukan hanya ucapan tetapi terutama adalah tindakan. Oh gitu ya, jadi kalau orang ngomong aku berdoa untuk kamu, harus juga menolong orang itu, ya. Bukan hanya berdoa saja, ada tindakannya, ya. Apa yang orang percaya doakan, orang percaya melakukan. Nah ini, doa dikuduskanlah namamu jelas bukan suatu permohonan, sebab nama Tuhan sudah senantiasa kudus. Doa ini adalah sebuah pernyataan, tekad dan komitmen untuk memuliakan Dia. Jadi dalam berdoa kita juga harus punya perbuatan untuk memuliakan nama Tuhan. Salah satu faktor penyebab yang paling mendasar dari merosotnya kualitas hidup manusia sekarang ini
adalah karena orang tak lagi menaruh rasa hormat kepada siapapun dan apapun. Tak ada lagi yang kudus. Dulu hampir segala sesuatu dianggap tabu, keramat, kudus. Akibatnya orang hidup dalam ketakutan. Kini orang percaya hidup pada ekstrim yang sebaliknya. Tak ada lagi yang sakral, akibatnya hidup bagaikan sebuah jalan yang ramai tapi tanpa rambu-rambu. Bener loh ini ya. Ini padahal dikatakan tahun 2009 oleh Bapak Eka Dharma Putra. Kalau hari ini saudara melihat televisi, medsos penuh dengan penyingkapan kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan manusia di negeri kita ini ya. Mengerikan memang. Korupsi yang mega korupsi. Waduh, luar biasa. Mengerikan. Karena apa? Rambu pun kita dilanggar. langgar. Orang Kristen itu paling jago melanggar lampu ya. Karena dia merasa nanti kalau aku minta ampun sama Tuhan, aku diampuni. Tetapi justru orang-orang dengan berkeyakinan lain takut. Karena apa? Kalau dia melakukan dosa, ada harga yang harus dia bayar ya. Ada keseimbangan antara kebaikan dan pahala yang akan diterima ya. Shalom Bu Lili Lestari. Nah, hari-hari ini semua dunia mengalami goncangan. Selain goncangan bencana alam, juga goncangan politik, goncangan ekonomi, dan sebagainya. Dan mengapa itu terjadi? Di sini dikatakan karena orang tak lagi menaruh rasa hormat kepada siapapun dan apapun. Inilah merupakan kemerosotan, kalau Pak Pelo almarhum berkata pembusukan karakternya. Terjadi pembusukan karakter. Jadi karakter yang seharusnya Christ-like seperti Kristus membusuk. Kita tidak bicara tentang orang lain ya, tetapi orang percaya pun sekarang mudah sekali karakternya menjadi busuk ya, karena masa-masa ini terjadilah pembusukan karakter. Jadi kita harus kembali kepada firman Tuhan bahwasanya orang dulu memang hidup dalam ketakutan ya, takut dosa, takut tentang sesuatu yang sakral. Tapi sekarang ekstrim, orang nggak takut apa-apa ya. Melanggar itu katanya biasa. Nah, ini gawat ya saudara. Makanya kita belajar pagi hari ini. Bagaimana orang percaya dapat menguduskan nama Allah? Pertama, dengan menguduskannya serta memuliakannya secara verbal, secara kata-kata. Dengan kata apa? Pujian, nyanyian, dengan ibadah, dengan kegiatan liturgis ya. Kalau kita mulai berdoa dengan memuji, memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan datang bertahta atas puji-pujian itu. Amin. Nah, sekarang mengenai hal-hal yang verbal ini, nama Allah bukan merupakan gabungan huruf-huruf, misalnya A, L, L, A, dan H, atau G, O, D, ataupun huruf Ibrani Elohim ya. Tetapi dimaksud nama itu adalah berarti sang pemilik, watak dan kegiatannya. Jadi nama Allah adalah Allah sendiri, bagaimana ia berada dalam dirinya dan sebagaimana ia telah membuat dirinya nyata ya. Namanya sudah kudus karena dipisahkan dan ditinggikan di atas setiap nama lain. Namun kita mendoakan agar nama itu dikuduskan, diperlakukan sebagai yang kudus. Nah ini maksudnya, dikuduskanlah namamu, artinya kita memperlakukan Allah itu demikian ilahinya, demikian dengan rasa hormatnya, demikian dengan kemuliaannya ya, sesuatu yang tidak diperlakukan dengan sembarangan ya. Bagaimana caranya orang percaya dapat menguduskan nama Allah? Pertama, dengan berkata-kata ya, mengucapkan, menguduskan dan memuliakan dengan perkataan kita secara verbal.
yaitu menyanyi, memuji Tuhan. Yang kedua, menguduskan nama Tuhan mesti dengan penghayatan, dihidupi dan didemonstrasikan secara fungsional setiap saat di setiap sudut kehidupan, di tempat ibadah maupun di tengah-tengah orang ramai. Kita harus menghayati kekudusan nama Tuhan ini ya. Ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah menguduskan namanya dengan iman yang benar, memuliakan Dia dengan doktrin dan ajaran yang benar. Sebab doktrin yang salah serta ajaran yang sesat adalah pencemaran, penistaan, serta penghujatan yang serius terhadap kekudusan nama Tuhan. Tuhan Yesus mengajar kita menyapa Allah sebagai Bapa kami yang di surga. Maka tujuannya sangat bersifat pribadi, bukan protokoler ya, melainkan kebenaran ya, agar kita datang kepada Allah dalam keadaan hati dan pikiran yang tepat ya, tidak annoying, tidak muter-muter, tidak bingung, tidak galau ya. Jadi hikmat yang besar sebelum berdoa, orang percaya memulai dengan saat teduh. Jadi sebelum berdoa, merenungkan siapa Allah adanya yang engkau akan sebut namanya. Hanya dengan berbuat demikian, orang percaya dapat datang ke hadirat Allah yang di surga dengan kerendahan hati, pengabdian, serta keyakinan yang tepat. Berdoa dengan memandang kekudusan Allah, menghormatinya, memiliki rasa takut kepadanya yang diungkapkan dalam wujud ketaatan. Jadi sifat semangat rendah hati, tahu diri, ini hendaknya membakar hati orang percaya ketika kita ini datang untuk berdoa sebagaimana yang diajarkan Tuhan. Doa Bapa kami ya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Supaya kita ini tidak keluar batas ya, supaya baik rasa akrab maupun rasa hormat itu berjalan seiring dan seimbang. Kalau saudara menghormati seseorang, tentunya tidak akan memainkan rambut kepala orang itu ya, benar nggak ya? Kecuali salon ya, benar nggak? Kalau kita menghormati ayah kita, berani enggak kita pegang kepala ayah kita? Tentu enggak berani ya. Zaman dulu itu bahkan untuk merangkul bapak kita, ayah kita, karena ayah-ayah kita pada zaman dulu itu kan seperti raja ya, sikapnya, perilakunya itu menimbulkan rasa takut, rasa hormat, walaupun kita mengasihi, tapi ada rasa segan ya, ada jarak gitu ya. Kalau hari ini mungkin anak-anak sudah kebablasan ya, mungkin ya, sudah melakukan hal-hal yang kurang baik ya, tidak dengan rasa hormat kepada bapak kita. Nah inilah makanya kita ini diingatkan bahwa jangan sampai kita kebablasan ya. Bahaya atau godaan terbesar apabila orang percaya tidak memperlakukan Allah dengan seharusnya. Orang percaya mudah sekali tergoda untuk menggantikan kedudukan Allah. Manusia memperalahkan dirinya sendiri. Jadi sejak awal Iblis tahu bahwa ini merupakan kecenderungan dan kelemahan kronis manusia. Kejadian 3 ayat 5. Coba. Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang baik dan yang jahat. Amin. Nah ini, hati-hati. Iblis tahu kelemahan manusia ya, keinginan untuk menjadi seperti Allah. Hari-hari ini siapa yang pengen seperti Allah? Siapa yang kepengen tahta kekuasaan yang mutlak ya? Banyak orang kalau sudah duduk lupa berdiri. Doa yang diajarkan Yesus adalah doa yang supaya orang percaya tidak keluar batas
supaya rasa akrab dan rasa hormat itu berjalan seiring dan seimbang. Jadi rasa akrab karena kita memanggil Allah itu Bapa, akrab sekali ya, hubungannya dekat sekali. Tetapi harus dengan rasa hormat ya. Tidak bisa sembarangan, melecehkan dan sebagainya. Berjalan seiring dan seimbang. Supaya orang percaya tidak menggantikan kedudukan Allah sehingga memperalah dirinya sendiri. Nah, kita koreksi ya hidup kita ya. Besok kita akan belajar tentang arti kerajaan Allah ya. Kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah memperalahkan diri kita sendiri sehingga kita kehilangan hormat kepada Allah? Atau kita memperalahkan materi-materi ya, benda-benda, dan tidak takut kepada Allah ya. Bagaimana kalau lihat medsos hari ini, orang-orang yang penuh dengan keserakahan ya, menumpuk kekayaan, bahkan menyimpan kekayaan sampai nggak karu-karuan itu ya. Apakah mereka sedang memperalahkan materi-materi ya? Apakah mereka sedang memperalahkan diri sendiri dengan mengatakan bahwa kekuasaanku tidak akan berakhir ya? No, saudara. Kita harus dengan rendah hati datang kepada Bapa dengan penuh rasa akrab, tetapi dengan penuh rasa hormat. Amin. Itulah kita berkata bahwa Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Ya, kita menguduskan Allah berarti Allah itu sesuatu yang kita harus hormati, kita harus utamakan, kita harus pisahkan, tidak boleh bercampur dengan hal-hal yang berbau kedosaan ya. Hari-hari ini orang kalau diomongi dosa gitu tersinggung ya. Tetapi coba kita renungkan, dosa apa ya kita pagi ini? Kesalahan apa yang kita perbuat pagi ini? Pasti ada lah ya. Jadi ayo kita dengan rendah hati mendatangi Bapa kita di surga dengan kasih, mengingat kemurahannya, mengingat kebaikannya, dan mengingat kekudusannya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu, sehingga kami bisa mengetahui bagaimana yang benar cara-cara doa kami, untuk kami bisa mendekatkan diri kepada Engkau Yesus, Engkau yang Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Agung, Maha Pengasih. Ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami bisa menghadap takhta-Mu, dan karena Engkau kudus, haruslah kami kudus, sehingga doa-doa kami naik sampai ke hadirat-Mu, naik sampai ke takhta-Mu, dan Kau terima, Kau dengar dengan senting telinga-Mu doa-doa kami, sehingga doa kami Engkau terima dan Kau kabulkan semua doa-doa kami ya Tuhan dengan kasih-Mu. Terima kasih Yesus, sehingga kami bisa melakukan semuanya yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Doa-doa kami bisa kami panjatkan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, sehingga semuanya menyembahkan Engkau Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu untuk sepanjang hari ini. Kau telah mengajar bagaimana kami harus berdoa kepada Bapa, ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang sakit, yang mengalami musibah banjir di Jawa Barat, mengalami musibah badai di Pulau Bali, dan di tempat-tempat di mana bencana alam sering terjadi. Tuhan, tolonglah supaya Engkau yang berhak menenangkan badai dalam kehidupan kami, baik badai secara fisik maupun badai di dalam kehidupan kerohanian kami, di kehidupan ekonomi kami. Tuhan, tolonglah Engkau yang meredakan badai ini, dan Engkau yang menolong kami ketika gelombang PHK terjadi, ketika gelombang ekonomi yang tidak baik sedang terjadi.
Engkaulah yang mempertahankan kami ya Bapa. Jika kami jatuh, kami tidak sampai tergeletak. Tuhan tolong orang-orang yang akan bekerja pada pagi hari ini. Pulang pergi mereka selamat sampai ke rumah tangga mereka masing-masing. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi Pak Kinama, Bu Reni, Pak Fran, Bu Lili, Lestari, Pak Yohanes. Selamat pagi semuanya. See you tomorrow guys. Tetap semangat, tetap sehat. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. 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 Haleluya.